Hari Selasa kemarin, Zarima Mirafsur seharusnya mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong. Tunggu punya tunggu, Zarima tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Selagi menunggu, kami mendapat telepon dari Zarima agar datang ke sebuah restoran di kawasan Senopati. Di sanalah Zarima mengutarakan alasannya mengapa ia urung pergi ke Pengadilan Negeri Cibinong. Sebelumnya saya mohon maaf pada semua pihak ya yang telah menunggu saya lama di PN Cibinong dikarenakan tiba-tiba saya mendapat telepon dari Bang Ruhut Sitompul. Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, saya akan menghantarkan gosip-gosip dan informasi pilihan dari seputar kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi, dan tentunya tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan langsung via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Konflik antara Zarima Mirafsur dan Ferry Juan setiap harinya memunculkan fakta baru. Bukti apa lagi yang mereka beberkan kepada publik? Anwar Fuadi yang ikut-ikutan membela Zarima diserang oleh pengacara Ferry Juan tentang adanya dugaan penyelewengan dana di tubuh Parsi. Junot terkena gosip pernah menghamili perempuan yang mengaku mantan kekasihnya. Sedangkan Indra Bruggman bersedia menikah dengan pelacur. Putra Betawi Rano Karno dijagokan menjadi calon gubernur DKI. Pemirsa, pada hari Selasa kemarin, Zarima Mirafsur berencana untuk mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong. Namun setelah ditunggu-tunggu, Zarima tidak kunjung juga datang. Nah, apakah kebatalan Zarima untuk datang ke Cibinong tersebut berkaitan dengan ketakutan Zarima akan adanya teror senjata dari orang suruhan Ferry Juan? Dan pemirsa, pada hari yang sama, mantan kekasih Zarima, Ferry Juan pun menggelar konferensi pers. Dan di sini dia membeberkan bukti-bukti baru mengenai kelakuan Zarima yang tidak senonoh dan bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan mental Nikita Khairunisa. Nah, bukti-bukti baru apa nih pemirsa yang dimaksud? Kita langsung saja saksikan beritanya pemirsa, tentunya bersama kami di GoSpot. Hari Selasa kemarin, Zarima Mirafsur seharusnya mendatangi Pengadilan Negeri Cibinong. Tunggu punya tunggu, Zarima tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Selagi menunggu, kami mendapat telepon dari Zarima agar datang ke sebuah restoran di kawasan Senopati. Di sanalah Zarima mengutarakan alasannya mengapa ia urung pergi ke Pengadilan Negeri Cibinong. Sebelumnya saya mohon maaf pada semua pihak ya yang telah menunggu saya lama di PN Cibinong dikarenakan tiba-tiba saya mendapat telepon dari Bang Ruhut Sitompul untuk menunda keberangkatan saya ke PN Cibinong. Jelas sudah alasan Zarima batal ke Pengadilan Negeri Cibinong. Hal itu sekaligus menepis kabar bahwa Zarima takut akan teror senjata yang konon berasal dari orang suruhan Ferry Juan. Sebenarnya, apa tujuan Zarima ke Pengadilan Negeri Cibinong? Tujuan saya ke sana juga untuk menanyakan keputusan sepihak. Kenapa saya sebagai orang tua kandungnya tidak dipanggil oleh pengadilan. Dan niat saya ke sana juga untuk menanyakan atas dasar apakah surat ini dikeluarkan oleh PN Cibinong tersebut. Atas dasar apa Ferry bisa mendapatkan penetapan tersebut sedangkan dia bukan bapak kandung. Lantas mengapa dulu Zarima setuju untuk membuat surat pernyataan bahwa Nikita adalah anak dari Ferry Juan? Kalau memang pernyataan saya yang menyatakan bahwa Nikita adalah anak saya dan Ferry, saat itu saya masih dalam keadaan di dalam, ya masih berada di dalam penjara, keadaan saya masih lemah, ya jadi pada waktu itu surat dibuat kegunaannya satu untuk pengurusan PB saya, yaitu pengurusan pembebasan bersyarat saya supaya saya cepat lebih bebas. Kalau saya mendapatkan PB, saya bisa keluar bulan Agustus tahun 2002. Malam harinya, Ferry Juan juga menggelar konferensi pers. Ferry ingin menunjukkan beberapa bukti baru seputar kelakuan Zarima yang tidak senonoh. Bukti itu berwujud SMS dari Zarima yang sepertinya tidak ditujukan kepada Ferry.
Dan malamnya itu di mana saya dan Nikita sedang tidur nyenyak, jam 3.08 pagi pada tanggal 1 Januari tahun 2006, Zarima SMS saya. Besok siapin aku yang horny. Saya nggak tahu nih apa ini jenis permen atau apa nih, atau obat pusing atau apa. Yang horny. Ini saya yakin SMS-nya adalah salah alamat, salah sasaran mungkin ya. Aku mau jujur sama kamu, aku mau ML tapi kalau gak pakai sabu aku jadi gak horny. Saya harapkan dia bisa berubah baik ya. Mungkin namanya manusia ya. Dulu di dalam penjara terbatas ruang lingkupnya, terbatas tembok ya, tembok derita namanya ya. Kan sudah di luar ini ya, menjadi seperti kuda lepas tali, bina lagi liar gitu. Dia sholatnya rajin ya, dengan saya dia puasa, dengan saya dia zikir, dia memperbaiki diri, kan mungkin kalian bisa lihat dia lebih cantik. Dengan bukti SMS itu, Ferry Juan ingin menguatkan cerita Nikita kepadanya tentang kelakuan sang ibu yang tidak senonoh. Ya, karena Nikita itu saya tahu anak cerdas, pintar ya, dan dia tidak mungkin bohong. Saya yakin sekali tuh, saya yakin sekali ya, cara dia bercerita. Kita ulang dengan durasi tempo yang tidak dekat, sama juga keterangannya gitu ya. Walaupun memang ada ketentuan hukum ya mengatakan anak-anak di bawah umur itu keterangannya tidak bisa dipegang. Tapi dalam hal ini kelihatannya bukan keterangan kesaksian tapi suatu kejadian. Saya tahu Ferry itu mengajari dia ya. Jadi Nikita itu diajarin untuk bicara seperti ini, seperti itu gitu loh. Dan Nikita itu masih mudah anak kecil itu masih mudah diakali ya, karena dikasih makanan yang enak, dibeliin mainan, disogok makanan mainan dia pasti mau gitu loh. Dan Nikita itu juga pinter, saya jujur anak saya itu pinter acting gitu ya, dia senang berpose gitu. Ferry Juan menginginkan hak asuh tunggal akan Nikita dengan dalih Zarima kerap berhubungan intim dengan seorang pria di depan Nikita. Zarima pun akan mempertahankan hak asuh Nikita karena menurutnya Ferry tidak sebaik yang terlihat. Dan saya mohon kepada saudara Ferry Juan juga untuk segera mengembalikan anak kandung saya yang menjadi hak saya sebelum persoalan ini juga akan saya laporkan dengan serius dan dengan tegas mengenai penculikan, mengenai pencemaran nama baik saya, mengenai perbuatan tidak menyenangkan juga mengenai pemalsuan surat-surat akta dan sebagainya. Dan juga saya akan mengadukan Ferry Juan mengenai penganiayaan dan juga ancaman-ancaman dengan pistol terhadap diri saya. Puaskah dengan saling menjelekan orang yang pernah kita cintai? Pemirsa, belakangan ini selaku Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron Indonesia, Anwar Fuady sangat vokal dalam memperjuangkan hak-hak para anggotanya. Sebut saja ketika ia memperjuangkan Zarima dalam kasusnya menghadapi Ferry Juan yang sampai kini masih berlarut-larut. Nah, ternyata dampak dari sepak terjang Anwar Fuady yang begitu vokal bisa berdampak buruk dan mengekspos dirinya sendiri. Maka tidak mengherankan jika nama Anwar Fuady disebut-sebut terkait dalam sebuah kasus dugaan penyelewengan dalam tubuh Parsi, pemirsa. Namun sejauh mana kebenaran berita ini? Kita saksikan beritanya bersama-sama. Inilah Gospot. Akhir-akhir ini sosok Anwar Fuady kerap muncul mendampingi para artis sinetron yang sedang terbelit masalah. Sejak kasus Cut Meme dengan Jackson Perangin-Angin hingga kasus Zarima dengan Ferry Juan, soal perebutan hak asuh anak selaku Ketua Umum Persatuan Artis Sinetron, Anwar Fuady mati-matian membela mereka yang notabene anggota Parsi. Akibat sepak terjang Anwar Fuady yang terlampau memihak Zarima tanpa melihat fakta hukum yang ada, pihak kuasa hukum Ferry Juan, Andar MC Tumorang, melihat tindakan Anwar Fuady sudah kelewat batas. Pengacara Ferry Juan ini bahkan mempertanyakan status keanggotaan Zarima. Kiprah Zarima di dunia sinetron dinilai belum pantas disebut sebagai artis. Setahu saya Zarima bukan artis. Setahu saya dia ratu. Anwar Fuady bisa menuduh ini penculik sampai wanted, terus penculikan palsu ini sudah tidak pada tempatnya untuk memberikan statement demikian. Artis atau Parsi, anggota Parsi. Tentunya ya kalaupun harus didampingi biro hukum atau bidang hukum. Bukan langsung ketua umum. Itu boleh-boleh aja. Itu sah-sah saja.
Yang tidak sah menurut hemat saya adalah Anwar Fuadi telah memberikan suatu keterangan bohong atau fitnah yang tidak benar. Pak Tarima itu anggota saya, anggota Parsi. Nah, dia bilang